أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai pada subuh yang mulia ini kita sekalian masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Kita mengharap dan bermohon mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya sebesar-besarnya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keimanan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ia cinta kepada keimanan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran: walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintakan kepada kalian keimanan dan menghiaskan keimanan di hati-hati kalian. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan: balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang menganugerahkan kepada kalian untuk memberi petunjuk kepada keimanan. Maka at-taufiq lil iman adalah sebesar-besarnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dan taufik kepada keimanan patut kita ketahui bukanlah hal yang berkenaan tentang kecerdasan, kejeniusan, atau kehebatan akal kita. Akan tetapi yang namanya taufik kepada keimanan itu hakikatnya adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala melihat diri kita, melihat kelayakan di antara kita, melihat kelayakan jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Siapakah di antara kita yang layak membawa keimanan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keimanan. Oleh karena itulah ini nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita dari banyaknya makhluknya, banyaknya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Allah memilih kita untuk diberi taufik kepada keimanan. Maka peliharalah keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jangan disia-siakan dan jangan ditelantarkan, karena menelantarkan keimanan bisa saja menyebabkan kita kehilangan keimanan itu. Dan itu adalah musibah yang paling besar, musibah yang paling agung
yang seseorang ditimpa musibah adalah ketika ia ditimpa oleh musibah dengan kehilangan keimanan. Ahibati, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Dahulu kala as-sahabiyul jalil Abu Darda radhiyallahu an pernah mengatakan di dalam suatu perkataannya, beliau mengatakan, min fiqhil abdi ayyata'ahada imanahu ma yanqusu minhu wa min fiqhil abdi ayya'lama ayazdadu imanuhu am yanqus wa min fiqhil abdi ayya'lama nazaghatis syaitan min aina ya'ti. Dikatakan oleh Abu Darda, di antara fikih seorang hamba, yakni seseorang itu memahami tentang agama yang benar, di antara bentuk pemahamannya adalah dia selalu memperhatikan keimanannya dan memperhatikan apa yang berkurang daripada keimanannya. Apabila seseorang itu menjadikan masalah keimanan adalah perkara yang terpenting di dalam kehidupannya, maka itu menunjukkan bahwasannya orang itu orang yang sangat faham tentang agama. Kalau ia tidak memperhatikan tentang keimanannya, maka sesungguhnya itu tanda dia belum faham tentang agamanya. Kemudian as-sahabiyul jalil Abu Darda mengatakan, dan di antara pemahaman seorang hamba adalah ia mengetahui, agar ia mengetahui apakah imannya bertambah ataukah imannya berkurang. Dan di antara pemahaman seorang hamba dikatakan agar ia mengetahui dari manakah datang godaan, gangguan daripada syaitan, sehingga ia dapat menanggulangi godaan-godaan syaitan. Maka ini adalah di antara bentuk bagaimana cara kita menjaga keimanan, dengan selalu memperhatikan keimanan yang ada pada diri kita. Dan iman, semua kita insya Allah mengetahui, iman yang ada di dalam diri kita tidaklah dia stabil selalu seperti itu. Tidak. Akan tetapi keimanan yang ada di dalam diri kita, dan ini juga merupakan keyakinan yang harus kita yakini bersama, yang merupakan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, annal imana qad yazidu wa qad yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya keimanan dengan sebab-sebab yang menjadikan iman itu bertambah, dan berkurangnya keimanan dengan sebab-sebab yang menjadikan iman itu berkurang. Maka kalau kita mengetahui hal yang semacam ini, sepatutnya bagi orang yang beriman agar mengenal lebih jauh tentang apakah sebab-sebab yang menjadikan iman itu bertambah, dan apa pula yang menjadikan sebab iman itu berkurang. Ketika mengetahui sebab-sebab yang menjadikan iman itu bertambah, maka bersegera menuju kepada sebab-sebab itu agar bertambah keimanannya. Dan apabila mengetahui tentang sebab-sebab berkurangnya keimanan, apa yang menjadikan berkurang keimanan, maka bersegera untuk berhati-hati dan menjauhi sebab-sebab tersebut. Maka
Ini perlu kita lakukan, khususnya di zaman kita sekarang ini, zaman yang terlalu banyak fitnah, zaman terlalu banyak fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Oleh karena itulah, pada kesempatan subuh yang mulia ini kita ingin membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan kiat-kiat agar kita kembali istiqomah di saat iman mengalami futur. Di saat iman mengalami futur, mengalami penurunan, mengalami kelemahan di dalam keimanan, berkurangnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad dhalla au fi riwayat faqad halak. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap amal itu ada syirrah, ada masa-masa semangat, dan bagi setiap masa-masa semangat itu pasti ada masa-masa fatrah, futur, jenuh, capek, masa-masa di mana seseorang merasakan kebosanan. Maka barang siapa yang masa futurnya itu kepada sunnah, maka ia telah terberi petunjuk. Dan barang siapa yang masa futurnya itu kepada selain sunnah, maka sungguh dia telah sesat. Di dalam satu riwayat dikatakan dia telah binasa. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan futur ada dua. Tingkatan futur yang pertama adalah seseorang mengalami kejenuhan, seseorang mengalami kelemahan di dalam iman, mengalami kebosanan, akan tetapi rasa bosan itu tidak sampai menjadikan ia keluar daripada sunnah, tidak sampai keluar daripada sunnah, tidak sampai menjadikan ia meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Hanya ia merasakan kepenatan, kemalasan, berat di dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik, amal ibadah, tapi dia hanya sampai pada batas mengamalkan yang wajib saja dan tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemungkaran. Maka ini seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, takhallulul fatarat, yakni masuknya futur pada seorang hamba yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang harus terjadi. Tidak ada seseorang itu tidak mengalami futur. Semua orang pasti mengalami futur. Futur itu pasti terjadi. Maka asalkan futur itu tidak sampai meninggalkan yang wajib dan tidak sampai melakukan perbuatan yang haram, maka diharapkan ia akan kembali menjadi semangat seperti sebelumnya. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-Khalifah ar-Rasyid, beliau mengatakan, inna nafs
laha iqbalun wa idbar. Sesungguhnya jiwa itu memiliki iqbal, masa-masa menghadap, semangat, wa idbar, dan ada masa-masa surut. Maka siapa yang mendapatkan jiwanya dalam keadaan iqbal, menghadap sungguh-sungguh, falyakhudha bil azimati wal ibadah, hendaknya ia ambil dengan azimah, kemauan yang keras, dan dia bimbing kepada ibadah. Maka kemudian beliau mengatakan, dan barang siapa mendapatkan jiwanya idbar, masa surut, fal yuksir, hendaknya dia cukupkan fi adail faraid, dia cukupkan dengan cara ia mencukupkan mengerjakan yang fardu, dan jangan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang futurnya kepada selain daripada sunnahku, maka dia telah binasa. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, cenderung kepada perkataan-perkataan ahli syubhat, dan bergabung dengan orang-orang ahli fisq wa syubuhat, maka ini semua yang dapat membinasakan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Futur adalah gambaran tentang tidak adanya rasa nikmat di dalam keimanan, atau berkurangnya rasa nikmat di dalam keimanan, rasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang iman memiliki kenikmatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di banyak kesempatan, dhaqa ta'mal iman, merasakan nikmatnya iman, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang tiga perkara ada pada dirinya, ia akan mendapatkan manisnya iman. Semua keimanan itu ada rasanya. Dan orang yang beramal ibadah pun akan merasakan kenikmatan ibadah. Seorang yang mengamalkan amal ibadah akan merasakan nikmatnya ibadah. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang keimanan dan tentang amal saleh. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari orang laki-laki dan orang perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kenyamanan, kenikmatan di dalam kehidupan, dan hal ini di dunia, bukan di akhirat saja, di dunia. Oleh karena itulah ketika seseorang mengalami futur, itu dikarenakan hilangnya kenikmatan iman dan hilangnya nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu benar-benar akan usang, benar-benar akan pudar warnanya di dalam dada-dada kalian,
sebagaimana usang dan pudarnya baju. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan yang ada pada hati-hati kalian. Maka ini masalah futur adalah masalah yang sangat penting. Seorang mukmin haruslah memahami dengan benar tentang perkara yang berkaitan dengan futur ini. Dikarenakan seseorang apabila tidak memahami dengan benar tentang masalah futur dan menangani masalah futur dengan benar, ditakutkan dia akan kehilangan keimanannya, sedang ia tidak merasa, karena ia tidak menganggap masalah futur ini masalah yang berbahaya. Ketahuilah bahwasannya futur di dalam keimanan adalah masalah yang sangat berbahaya. Bahayanya apa? Kehilangan keimanan. Apa yang kita dapatkan kalau kita kehilangan keimanan? Oleh karena itu, patut bagi kita untuk mengenali indikasi-indikasi futur agar kita bisa memperbaiki keimanan kita. Kita mengetahui sebagaimana tadi kita sebutkan, futur itu indikasinya daripada kehilangan kelezatan keimanan, kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, penyebab utama daripada hilangnya kenikmatan itu adalah kasratud dunub, banyaknya dosa. Mungkin bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil, akan tetapi diabaikan, terus dilakukan, dianggap remeh, yang pada akhirnya berpengaruh besar pada hati, berpengaruh besar pada jiwa, berpengaruh besar pada keimanannya, sehingga sedikit demi sedikit mengikis. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya hamba itu kalau ia berbuat satu dosa, maka dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Kita bayangkan setiap hari berapa titik hitam yang dititikkan, yang pada akhirnya mau tidak mau sedikit demi sedikit akan menjadikan pudar hatinya, dan sejalan dengan itu menjadi pudar keimanannya, dan sejalan dengan itu menjadi hilang rasa nikmat daripada keimanan, dan menjadi hilang rasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diperhatikan benar-benar tentang masalah keimanan ini. Indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang penurunan keimanan harus kita kenali. Kemudian secepatnya kita mengambil tindakan untuk menyelamatkan keimanan kita daripada penurunan dan daripada hilangnya keimanan di dalam diri kita. Ada banyak indikasi daripada indikasi futur. Yang pertama adalah at-takasul anis shalah. At-takasul an ada'is shalah wal ibadat. Bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah salat dan dari ibadah-ibadah yang lainnya. yakni terasa berat untuk menunaikan sholat, apalagi menunaikan sholat fil jamaah, di dalam jamaah. Biasanya azan sudah berangkat atau sebelum azan sudah berangkat, maka yang dilakukan di sini sudah azan masih saja enggan berangkat, sampai kemudian mepet baru berangkat.
kadang-kadang juga tidak berangkat ke masjid. Maka ini indikasi penurunan di dalam keimanan, indikasi futur. Demikian juga di dalam ibadah-ibadah yang sunnah, ar-rawatib jarang dilakukan atau mungkin sudah ditinggalkan. Sholat malam ditinggalkan, mungkin sholat duha juga ditinggalkan. Maka ini semua seseorang harus memahami pada dirinya ada penurunan di dalam keimanan, ada futur. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah dengan kitabullah, i'rad an tilawatil Quran, ada keengganan untuk membaca Al-Quran. Awalnya membaca sebentar, kemudian pada akhirnya sampai sehari tidak membaca, 2 hari tidak membaca, 3 hari tidak membaca, kemudian sama sekali tidak membaca Al-Quran, tidak ingat dengan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini adalah indikasi yang paling nampak dan paling jelas. Kalau membaca cepat sekali merasa bosan, padahal dikatakan oleh As-Sahabil Jalil Al-Khalifatul Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati-hati kita ini bersih, suci, tidak ada kotoran, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasakan kekenyangan dari membaca Al-Quran. Maka indikasi ketika kita merasa cepat bosan dengan membaca Al-Quran, itu indikasi hati kita sedang kotor, iman kita sedang turun. Maka ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah inqita'ul majalisil ilm, berhenti dari mengikuti majelis ilmu, majelis dzikir, majelis iman, berhenti. Tidak lagi mengikuti majelis ilmu, hadir sudah tidak, hadir di dalam sholat jamaah sudah tidak, karena majelis dzikir di antara sholat jamaah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sudah jarang. Kemudian majelisul iman, majelis ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana keimanan juga sudah tidak lagi dia hadir padanya. Makanya kadang dahulu kala para sahabat seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, ta'alau, kemarilah, najlisul lil iman, kita duduk untuk beriman. Atau dikatakan padanya, nu'minu sa'atan, kemarilah agar kita beriman sesaat. Artinya beriman sesaat adalah belajar tentang keimanan sesaat, mengingatkan diri kita akan keimanan. Makanya ketika seseorang enggan hadir, ini indikasi turunnya keimanan, indikasi bahwasanya dia telah terkena futur. Kemudian diantara lagi tanda-tandanya adalah tarkul musyarakah fid da'wati ilallah, meninggalkan ikut serta di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berperan di dalam berdakwah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah berkurang, tidak lagi ada semangat, bahkan ikut serta di dalam dakwah pun juga sudah ditinggalkan. Kalau tadinya ikut menggerakkan, sekarang tidak lagi ikut menggerakkan. Maka ini futur, ini penurunan di dalam keimanan, juga di dalam ikut serta kepada amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian indikasi yang kelima adalah merasakan inqibat, surut di dalam amal-amal ibadah
dan merasakan sempitnya dada dan banyaknya kegalauan yang menimpa dirinya, sehingga banyak terkena stres, dikit-dikit stres, ada masalah sedikit stres. Maka ini adalah tanda-tanda orang itu sedang mengalami penurunan keimanan, sedang mengalami futur. Kemudian yang paling parah adalah tanda-tandanya berani untuk menerobos larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Kemudian tanda yang ketujuh dikatakan merasa kesepian, sendiri, dan merasa hubungan dengan manusia itu hubungan yang tidak harmonis. Makanya dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Fudail ibn Iyad, inni la'arifu anni a'sillah, katanya, sungguh aku benar-benar mengetahui kalau aku itu bermaksiat kepada Allah, min muamalati khadimi wa imraati, dari sikap pembantuku dan sikap keluargaku, istriku. Di dalam riwayat dikatakan dari tingkah binatang tungganganku, dari sikap keluargaku. Yani sikapnya menjadi berubah. Maka ini bahan introspeksi bagi dirinya, ternyata dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang merasakan dirinya seperti kesepian, kesendirian, seperti tidak ada yang peduli dengan dirinya, ketahuilah bahwasanya itu adalah di antara tanda-tanda penurunan keimanan, futur yang menimpa pada dirinya. Makanya kewajiban kita memperhatikan indikasi-indikasi ini, dan kemudian kita mencari sebab-sebabnya, baru kemudian kita mencari cara mengatasinya. Karena tanpa kita mengetahui sebab-sebabnya, kita tidak mungkin bisa mengatasi futur yang menimpa diri kita. Makanya di dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin membahas tentang sebab-sebab yang menjadikan orang itu futur. Sesungguhnya sebabnya menjadikan orang itu futur banyak, akan tetapi bisa kita rangkum penyebab orang itu futur ada pada 5 perkara, 5 faktor yang menyebabkan orang itu futur. Sebab yang pertama adalah sebab yang berkaitan dengan agama. Kenapa orang itu futur? Bisa jadi sebab orang itu futur karena agama yang ia pelajari. Bagaimana agama yang ia pelajari menjadikan dia futur? Ketika ia belajar agama tidak dengan metode yang benar, tidak dengan cara pengajaran yang benar, yaitu diantaranya seseorang belajar tidak dari dasar, dari akidah, naik pelan-pelan, kemudian ibadah tidak dari sedikit demi sedikit, tapi ia belajar didasarkan atas hamasah, atas semangat. Belajar hanya seperti orang yang mengocok sabun di air sehingga timbul buih yang banyak. Yani penampilan yang dikedepankan, penampilan semangat, ibadah semangat, di awal-awal semangat, semuanya semangat. Kenapa? Karena tadi hasil provokasi bukan hasil membangun.
hasil memprovokasi diri, sehingga mengambil semua ajaran agama itu dengan hulu, berlebihan. Segala sesuatu diambil dengan berlebihan, wa tasyaddud. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, wa man yushada hadzal din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seseorang yang mengambil dengan tasyaddud dari agama ini pasti dia dikalahkan. yakni pasti dia akan ditimpa oleh rasa futur. Akibat apa? Akibat berlebihan dan tidak membangun belajar agama dari yang benar. Makanya kita lihat orang-orang yang semangatnya hanya karena provokasi, semangatnya hanya karena ikut-ikutan, kemudian ketika hilang semangat itu maka ia akan kembali karena tidak dibangun dari akidah, tidak dibangun dari ilmu, tidak dibangun dari dasar yang benar. Maka dari itu ini penyebab futur, yakni karena faktor agama. Faktor yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan kejiwaan. Seseorang bisa futur karena faktor kejiwaan, yakni ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian, ditimpa oleh penyakit hati atau penyakit jiwa, yang kemudian penyakit jiwa itu menjadikan dia stres dan menjadikan dia depresi, yang pada akhirnya dia memerlukan penanganan dokter psikiater yang harus menanggulangi penyakit kejiwaannya. Ini penyakit kejiwaan ini menimpa siapa saja, masalah yang menimpa seseorang, maka ketika tidak ditangani dengan benar, tidak pergi kepada ahli yang benar, bisa saja pada akhirnya orang yang terkena penyakit kejiwaan ia akan meninggalkan agama ini secara total. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia sedang terkena penyakit jiwa. Makanya ini diantara sebab orang itu futur, meninggalkan, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi bergaul dengan orang, tidak mau lagi ini dan itu. Ini akibat daripada ada penyakit jiwa. Makanya harus diketahui apa yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit jiwa. Dan ya, kemudian yang ketiga, sebab yang menjadikan orang itu futur, yang ketiga adalah karena faktor sosial. Faktor sosial ini kemungkinan karena seseorang jomblo yang kelamaan, kemudian harapannya bisa cepat menikah tapi tidak pernah kesampaian, maka kemudian timbullah faktor yang menyebabkan dia stres, merasa malu dan lain sebagainya. Atau karena faktor cerai padahal dia masih suka dengan pasangannya sehingga tidak bisa move on, atau karena masalah sosial yang lainnya. Ala kulli hal, karena masalah sosial yang ada pada diri seseorang bisa menyebabkan seseorang itu futur. Makanya kalau kita tahu sebabnya, hendaknya kita segera untuk menanganinya. Kemudian yang keempat adalah karena faktor lingkungan. Dulu ketika pertama kali mengenal petunjuk, hidup di antara orang-orang yang baik, hidup dengan bersama para ustadz-ustadz yang baik, semangat dengan teman-teman yang baik. Kemudian mungkin dia merasa sudah mampu, sudah matang di dalam keimanan, padahal belum mampu. Dia punya keinginan untuk berdakwah, mendakwahi teman-temannya. Maka kemudian apa yang terjadi?
padahal belum memiliki kecukupan ilmu, belum memiliki keimanan yang kuat, imannya belum keras, maka dia pergi ke tempat yang rusak, maka justru dia dirusak, dan kemudian terjadilah apa yang disebut dengan futur. Kemudian yang kelima adalah dikarenakan faktor ekonomi. Seseorang futur itu karena faktor ekonomi, dan ini banyak kita dapatkan di antara kita. Ketika seseorang merasa dirinya fakir, ditimpa oleh kemiskinan, saya tidak bisa, butuh, semua butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Atau orang yang tadinya kaya, kemudian ia ditimpa oleh satu keadaan yang menghimpitnya, permasalahan yang susah, yang kemudian dia mengatakan bahwasanya saya harus mencurahkan semua daya dan upaya saya dalam rangka untuk ekonomi saya, memperbaiki ekonomi. Nanti kalau sudah selesai ekonomi, nanti saya akan kembali lagi. Pada akhirnya semuanya tidak ada. Syaitan itu lebih cerdas, lebih cerdik, mendapatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, yang pada akhirnya kemudian dijadikan sarana untuk memalingkan kita daripada keimanan kita. Dilemahkan, dipalingkan, dibisikkan, dan seterusnya, yang pada akhirnya kemudian bisa saja seseorang itu semakin lemah, semakin hilang keimanannya, sehingga ia jatuh di dalam futur yang berkelanjutan. Wal'iyadzubillah, kalau itu terjadi, itu bisa menjadikan seseorang itu hilang keimanannya. Makanya di sini kalau kita mengetahui perkara ini, patut bagi kita untuk menanganinya. Bagaimana cara menangani futur? Yang pertama, cara menangani futur itu adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri kita, karena tidak ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, jangan merasa bahwasanya kita insya Allah mampulah. Yang bisa memperbaiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa-jiwa kami ini ketakwaannya, dan bersihkanlah, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan. Maka ini yang harus kita lakukan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan keikhlasan. Tidak ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali Allah. Kemudian yang kedua, usaha dari kita, yaitu dengan kita mempelajari tentang perkara agama kita ini, mempelajari dalam kadar yang mampu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan menyingkap syubhat-syubhat yang meliputi diri kita, dan menjaga kita daripada fitnatus syahawat. Maka kalau kita belajar ilmu dengan seperti ini, niatnya mengangkat kebodohan, niatnya menolak dari diri kita syubhat dan melindungi diri kita daripada syahwat, maka kita tidak akan pernah selesai di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah agar kita bersemangat untuk terus mencari teman yang baik, dan agar kita terus ikut program kegiatan yang baik. Ada kelas apa? Misalnya di dalam lembaga-lembaga yang ada kelas pendidikan tentang tahsin, boleh tahsin membaca Al-Quran. Ada program untuk belajar tentang nahwu dan shorof, diikuti. Program membaca kitab ini diikuti.
program-program kebaikan diikuti. Ini adalah program keimanan dalam rangka menjaga keimanan kita. Dan kalaupun kita tidak punya kesempatan, maka ikutilah program itu secara online. Secara online, tidak bisa hadir di dalam pengajian, tidak ada masalah, usahakan hadir di dalam pengajian karena ada keberkahan yang tidak didapatkan di dalam online. Maka kalau memang tidak ada kesempatan, jangan sia-siakan untuk memanfaatkan program itu secara online. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan diri daripada lingkungan yang rusak. Kita tidak mungkin hidup kita baik tapi lingkungan kita rusak. Makanya dahulu kala orang-orang mengatakan al-jaru qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Kalau kita membeli rumah itu milih dulu tetangganya sebelum milih rumahnya. Makanya dikatakan lingkungan itu membentuk karakter kita, membentuk karakter keluarga kita. Kalau kita hidup di lingkungan yang jelek, pasti sedikit banyak atau banyak kita terpengaruh oleh keburukan daripada lingkungan kita. Kemudian yang kelima, agar kita bersemangat di dalam mengobati setiap masalah yang terjadi pada diri kita. Begitu kita mendapatkan diri kita ada indikasi penurunan keimanan, indikasi futur, maka kita langsung mencari, kenapa saya begini? Apa yang menyebabkan saya begini? Kemudian mencari solusinya. Datang kepada ahlinya. Kalau itu tentang masalah agama, datang kepada ustaz, kepada syekh, memohon, mengadukan keadaannya, saya itu begini, saya begini, bantulah saya untuk memperbaiki. Kalau itu masalah yang berkenaan dengan kejiwaan, datang kepada psikiater. Kemudian mengungkapkan dan mencari solusi bagaimana cara menanggulanginya. Maka ini yang dilakukan, ini yang namanya orang ingin menjaga keimanan. Kemudian yang keenam adalah melakukan langkah-langkah menuju kepada sebab-sebab bertambahnya keimanan. Kalau kita ingin memperbaiki, maka tidak lepas kita itu harus melakukan sebab-sebab bertambahnya keimanan. Apa saja sebab-sebab bertambahnya keimanan? Sebab-sebab bertambahnya keimanan adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi takut hati-hati mereka. Maka zikrullah, usahakan di dalam zikrullah benar-benar menghayati, dan bukan sekedar formalitas di dalam melakukan zikrullah, tapi benar-benar menghayati dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhusyuan. Kemudian dengan bertaubat, taubat dengan kita mengetahui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita bertaubat, maka akan memperbaharui di dalam keimanan kita. Kemudian yang ketiga, sebab yang menjadikan iman bertambah itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi membaca Al-Quran dengan mengerti, memahami maknanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Maka bertambah keimanan itu dengan membaca Al-Quran.
kemudian keimanan itu akan bertambah dengan mengingat akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari berziarah ke kubur, maka berziarahlah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu yang menguatkan iman. Rasul mengatakan, aktsiru min dzikri hadimul ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat tentang penghancur daripada kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka dengan cara seperti itu iman akan bertambah. Kemudian di antara yang menyebabkan iman itu bertambah adalah membaca dan meneladani sirahnya para salafus saleh, sirahnya para ulama, terutama sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengalami segala macam permasalahan, ketahuilah yang dialami oleh Rasul jauh lebih berat. Ulama-ulama dahulu juga seperti itu. Maka ikutilah bagaimana cara mereka tetap kokoh dan teguh. Istiqomah itu adalah tentang kesabaran. Istiqomah itu tidak ada batasnya kecuali kematian. Kalau kita sudah mati baru selesai istiqomah. Makanya di dalam manhaj yang digambarkan oleh Allah tentang manhaj kehidupan, di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, iman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, yakni dakwah. Kemudian yang keempat, ini yang inti daripada semua, wa tawassaw bis sabr. Tanpa ada kesabaran semua tidak ada artinya. Apa artinya iman kalau tidak ada kesabaran? Apa artinya amal saleh kalau tidak ada kesabaran? Apa artinya dakwah kalau tidak ada kesabaran? Selesai. Sabar itulah istiqomah. Sabar itulah istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia istiqomah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Yakni mati itulah batas akhir daripada perjuangan kita, batas akhir daripada istiqomah. Kemudian yang kedelapan, tetaplah selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti akan membantu kita. Allah akan memperbaiki diri kita. Selama kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan membantu. Kemudian jangan lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan yang ada pada diri kita, dan berlindung kepada Allah daripada syaitan dan jebakan-jebakan syaitan, karena tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Diri kita manusia ini hakikatnya sudah ditanamkan padanya kejelekan, sudah ditanamkan padanya kejelekan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada jiwa ini perbuatan jahat dan perbuatan ketakwaan. Allah sudah tanamkan pada diri kita. Maka dari itu banyak sekali Nabi SAW mengucapkan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung diri kepada Allah daripada keburukan-keburukan jiwa kita, karena memang jiwa ini ada keburukannya. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada yang buruk. Oleh karena itulah maka ini cara bagi kita untuk kita melindungi diri kita daripada futur dan mengembalikan diri kita kepada istiqamah dan keimanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik kepada keimanan dan menjaga diri kita di dalam keimanan, dan melindungi kita daripada segala sesuatu yang menyebabkan turunnya keimanan atau kehilangan atau hilangnya keimanan dari diri kita.
Wabillahi taufik wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mungkin istiqomah dalam tema tadi. Saya pernah membaca dalam surat Ar-Rum yang di sana artinya, kalau saya di surat yang ayat 30 ya, itu hadapkanlah wajahmu kepada agama. Hakikat wajah di sana itu seperti apa, Ustaz? Terus kedua, dalam perjalanan kita beramal adalah iman, Islam, ihsan. Kalau di antara satu yang kurang, misalnya kita sudah beriman, kita sudah berislam, tapi di sana sudah dalam diri kita tidak ada ihsannya. Mungkin apakah ada efek yang akan mungkin dalam perilaku kita dalam beribadah ini ketika kita cuma berislam dan beriman tapi tidak ada ihsannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tentang wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa hakikat wajah? Yang dimaksud dengan wajah di sini, ini hakikatnya adalah ungkapan yang dimaksudkan dengannya keseriusan di dalam mempelajari agama, keseriusan di dalam mengamalkan agama, kesungguhan di dalam beragama. Orang yang dianggap sungguh-sungguh itu ketika dia menghadap dengan sempurna. Menghadapnya dengan sempurna itu dengan sepenuh wajah. Tidak ada sedikit pun seseorang itu berpaling. Makanya ini kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dzikrul ba'd yuridu bihil kull, menyebutkan sebagian yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Jadi disebutkan fa'akim wajhaka, tegakkanlah wajahmu. Yang dimaksud bukan hanya sekedar wajah, tapi yang dimaksud adalah seluruh tubuh, untuk kemudian beragama dengan sepenuhnya. Itu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu secara sempurna. Maka itulah yang dimaksud dengan fa'akim wajhak, tegakkanlah wajahmu, karena yang diinginkan adalah keseriusan, kesungguhan, totalitas. Orang yang sungguh-sungguh di dalam beragama adalah orang yang menghadapkan wajahnya secara sempurna. Itu yang dimaksud. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan di dalam kita beragama itu ada tingkatan kita beragama. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman, yang ketiga adalah al-ihsan. Yang dijadikan pertanyaan adalah apakah di dalam kita beragama kalau ada kekurangan, ini tidak kesempurnaan di dalam ini akan ada efek di dalam ibadah kita, gitu. Iya. Sesungguhnya tingkatan agama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Jibril itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan keimanan kita. Yang pertama yang disebut al-Islam, Islam itu artinya adalah istislam,
berserah diri. Namun di dalam tingkatan ini berserah diri secara zahir, berserah diri secara zahir, yaitu dengan cara apa? Dengan bersyahadat secara zahir, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat secara zahir, kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat secara zahir, wa shaumir Ramadan, melaksanakan puasa bulan Ramadan secara zahir, dan menunaikan haji secara zahir. Yakni keislaman yang ditunjukkan hanya sebatas zahir, ketundukan, kepatuhan. Dan sesuatu yang zahir tentunya tidaklah seperti sesuatu yang terjadi pada zahir dan batin. Penyerahan zahir itulah yang dimaksud dengan Islam. Makanya ketika seseorang yang datang kepada Nabi SAW dengan berteriak-teriak, ini orang-orang dari Bani Tamim datang kepada Nabi SAW, karena Bani Tamim di zamannya Nabi adalah mereka orang-orang Badiyah, orang-orang Badui, kasar. Datang kepada Nabi SAW, suruh nunggu di masjid, nggak sabaran. Mana ini kita suruh nunggu kok nggak keluar Rasul SAW. Maka dia teriak-teriak di masjid, dan di sebelahnya masjid adalah rumahnya Nabi SAW, dan mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad. Teriak-teriak dengan memanggil nama Nabi SAW. Keluarlah, absyir qad amanna, bergembiralah, kami sudah beriman. Maka Rasul SAW merasa tidak enak, sikap ini kayak tidak dihargai Nabi SAW. Maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala yang menegur agar mereka tidak mengatakan telah beriman. Ulam tu'min walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati. Orang yang sholat secara zahir muslim, tapi yang membedakan di sisi Allah adalah apa yang ia rasakan dengan sholat itu di dalam hatinya, dari sisi kekhusyuan dan lain sebagainya. Maka ini yang dimaksud dengan iman. Demikian pula al-ihsan. Al-ihsan itu adalah totalitas, yakni bukan hanya di dalam ibadah, tapi di dalam keseharian kehidupan dia sepenuhnya. Dia hidupnya benar-benar untuk Allah. Ibadah yang paling utama adalah muraqabatillah. Karena itu ihsan, muraqabatillah. Jadi seseorang itu dianggap beribadah. Makanya Rasul mengatakan di dalam satu hadis, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah semua keharaman-keharaman, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Kenapa dikatakan paling ibadah? Karena sepanjang hidupnya ibadah, ketika ia selalu menjaga dari keharaman yang diharamkan oleh Allah, tidak mungkin itu dijaga illa bimuraqabatillah, kecuali dengan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabatillah sepanjang waktu ada dalam ibadah. Rasa takut kepada Allah sepanjang waktu itu adalah ibadah. Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka
bil ghaib, dalam keadaan gaib, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Makanya perbedaan orang yang beribadah dibedakan dengan tingkatan ini. Kenapa kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahaduhum mithla walau anfaqa ahaduhum lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban lam yablugh mudda hadim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan setara pahalanya di sisi Allah dengan satu mud yang diberikan oleh sahabatku, tidak juga setengahnya. Maka ini dikarenakan di dalam diri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ihsan. Makanya ibadah yang paling utama adalah al-ihsan. Al-ihsan, ibadah yang paling utama yaitu muraqabatillah, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wallahu ta'ala a'lam.